فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأشيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى والحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى سيدنا محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا معشر العائدين الفائزين إن يومكم هذا ليوم عظيم أوصي نفسي أولا وأفضلا وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah kita semua bisa bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini untuk bersama-sama bersimpuh dan bersujud di hadapannya, menyatakan segala kelemahan, kerendahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk peradaban umat manusia. Itulah kisah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Nabi Ibrahim itulah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita bicara tentang keluarga, itu artinya kita juga akan bicara tentang salah satu unsur terpenting keluarga yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sang anak diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia,
bahkan alam semesta, yaitu baginda Rasulullah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hampir semua dari kita tahu bagaimana kenakalan anak-anak remaja kita, mulai dari geng motor, balap liar, tawuran antar kampung, dan melakukan tindakan anarkis yang tidak kita duga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan bagaimana anak-anak remaja kita, pelajar dan mahasiswa kita, sebagian dari mereka hari-harinya dipenuhi dengan perilaku yang memprihatinkan. Tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas telah menjadi konsumsi harian mereka. Hampir dari semua kita juga tahu hasil-hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah anak baru gede atau ABG yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Bahkan yang lebih miris dan menyedihkan, berapa banyak bayi-bayi yang dilahirkan tanpa dosa, akan tetapi tidak tahu kemana dia harus memanggil bapak. Bahkan tidak jarang nasib bayi yang lahir tanpa dosa itu dibuang di tempat sampah, bahkan dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang, yaitu sikap memanjakan anak terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak. Ada orang tua yang beranggapan bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan memenuhi semua yang diinginkannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak. Oleh karena itu, di momen dan di hari yang penuh berkah ini, mari kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai seorang anak untuk kedua orang tuanya, baik di dunia maupun akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah Idul Adha, khususnya para bapak dan ibu. Pelajaran pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh atau solehah, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi seorang bapak yang soleh dan menjadi seorang ibu yang solehah. Karena siap menjadi orang tua itu artinya siap menjadi contoh untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi keperluan anak. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karya anak yang soleh seperti Ismail alaihissalam karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba sekaligus seorang kepala keluarga yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kata Allah, telah ada untuk kalian contoh atau teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jika ingin memiliki anak yang soleh atau solehah, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa yang terus-menerus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita untuk mendapatkan anak yang soleh atau solehah, maka kita harus berpikir, berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya.
Berikut ini ada beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian kita memiliki anak yang soleh atau soleha. Pertama, konsisten mencari rizki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan halal yang diperoleh melalui harta dan usaha yang halal kepada anaknya. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak, tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan komunikasi. Dalam hal ini adalah handphone Android atau HP yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan pornografi. Di samping dampak lain seperti kecanduan game, TikTok, dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini adalah salah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada anak. Namun, marilah berpikir dengan jernih bahwa bukti cinta dan kasih sayang kita kepada anak yang sesungguhnya adalah yaitu dengan berusaha menyelamatkan mereka dari azab neraka. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wahai saudaraku, apakah kita rela membiarkan anak-anak kita terpanggang di dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi menjadi bahan bakarnya neraka Allah? Logikanya, kalau anak kita melakukan tindakan kejahatan kriminal lalu ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam LP atau penjara, kita sebagai orang tua tentu habis-habisan berusaha untuk mengeluarkan anak dari penjara. Faktornya ada dua. Pertama karena malu, yang kedua karena kasihan kepada anak. Tetapi jika anak kita melakukan kedurhakaan kepada Allah yang berakibat dosa dan berujung masuk neraka, pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang tua berusaha sungguh-sungguh untuk menyelamatkan anak kita dari dahsyatnya azab neraka? Jawab masing-masing, perilaku masing-masing, karena kita semua masing-masing punya anak dan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sebagai orang tua hendaklah terus-menerus belajar dan belajar untuk menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Apakah kita sudah mengetahui semua panduan dan petunjuk dari Rasulullah dalam mendidik anak? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak kita yang berbeda? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapapun, tapi ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah SAW adalah yang terbaik dan wajib untuk kita jalankan. Sebagai penutup khutbah ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathati asya', shadaqatun jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh atau soleha yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Melalui hadis tersebut, Rasulullah mengisyaratkan bahwa anak yang soleh atau soleha adalah investasi atau simpanan yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh atau soleha adalah pelita yang takkan padam meski kita telah terkubur di dalam liang lahat. Anak yang soleh dan soleha adalah sumber pahala yang tidak pernah putus meski tubuh kita telah hancur berkalang tanah. Yang soleh atau soleha bisa mempermudah orang tuanya menuju jalan ke surga. Sebaliknya,
anak yang tidak soleh atau tidak solehah, anak yang durhaka dan durjana akan menjadi sumber biang kerok, sumber bencana dan malapetaka bagi kehidupan orang tuanya, baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Demikianlah khutbah Idul Adha kali ini. Jika ada kata-kata yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata karena kelemahan dan kebodohan diri ulun pribadi. Di penghujung khutbah ini, mari sama-sama kita tengadahkan kedua tangan kita. Kita tundukkan wajah kita. Kita hadapkan hati dan roh kita untuk bermunajat, menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan, kami memohon kepadamu, berikan kami kekuatan zahir dan batin, berikan kesabaran dan ketabahan, sikap istiqomah dalam mengarungi hidup yang penuh ujian. Ya Allah, begitu banyak karuniamu yang engkau berikan kepada kami, tapi banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikanmu turun di setiap saat ya Allah, sementara kesalahan kami hampir naik di setiap waktu. Ya Allah, sebagai bangsa kami banyak menghadapi berbagai macam kesulitan dan dilanda berbagai macam musibah. Kalau musibah ini merupakan ujian ya Allah, berikan kami kesabaran dan kemampuan mengatasinya. Kalau musibah ini merupakan teguran ya Allah, berikan kepada kami keberanian untuk introspeksi, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan. Ya Allah, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh dan solehah untuk ayah dan ibu kami. Jika mereka masih hidup ya Allah, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka sebaik-baiknya di sisa-sisa umur mereka. Jika ayah dan ibu kami telah tiada ya Allah, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan, penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kedurhakaan kami ya Allah kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, sebagai orang tua, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk jadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kami. Hanya Engkau ya Allah, satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami dan yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Karuniakanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabimu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.